Selamat pagi peserta didik Bu Guru yang baik kelas 6B Santa Elizabeth. Salam sehat nak. Nah, pembelajaran kita pada hari ini adalah tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku, pembelajaran 3. Dengan muatan yaitu 1. Muatan PKN, IPS, dan bahasa Indonesia. Nah, pada muatan PKN adalah makna sila pertama Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Pancasila, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila tersebut mengandung arti bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama itu adalah ada Ibu tayangkan di sini 1 sampai 5. Maka kita pahami nak ya, kita baca dengan baik. Setiap orang harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk seorang pemimpin. Nah, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang berlandaskan pada Pancasila. Nah, sekarang masuk kita pada muatan IPS. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Nah, dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, Indonesia berperan sebagai produsen, distributor, dan juga konsumen. Peran Indonesia sebagai produsen adalah menghasilkan berbagai barang-barang kebutuhan masyarakat Indonesia dan juga negara ASEAN lainnya. Sebagai distributor, Indonesia berperan menyalurkan barang-barang tersebut kepada negara-negara ASEAN. Pendistribusian tersebut bertujuan untuk membantu terpenuhi kebutuhan masyarakat di ASEAN dan juga meningkatkan devisa negara. Nah, di sini ada Ibu buat beberapa peran Indonesia sebagai konsumen. Ada Ibu buat itu sampai 6. Maka kita baca dengan baik nak ya. Nah, peran Indonesia dalam ASEAN diwujudkan dalam bentuk kerjasama sebagai berikut. Ada di sini 5. 1 yaitu menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa sesama negara ASEAN. Tujuannya meningkatkan perekonomian antar negara ASEAN. 2. Mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN. Tujuannya untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian. 3. Mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata. 4. Mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Badan Peneliti Bidang Pertanian yang terletak di Filipina. 5. Mendirikan proyek industri yang dikelola bersama, diwujudkan dengan pendirian pabrik pupuk urea di Aceh dan Malaysia. Tujuannya untuk memperkuat ekonomi regional sesama negara ASEAN. Sekarang kita masuk pada muatan bahasa Indonesia. Mengidentifikasi teks pidato. Kemampuan berpidato sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Pidato bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai imbauan yang disampaikan serta memberikan pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan. Nah, langkah-langkah menulis teks pidato. 1. Tentukan topik atau tema pidato. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu, sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Kedua, kumpulkan referensi bacaan. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, atau internet. Yang ketiga, buatlah rancangan teks pidato. Rancangan pidato disusun berupa salam pembuka, kalimat pembuka, isinya,
kalimat penutup, dan salam penutup. 4. Rangkaikan pidato. Rancangan pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. 5. Latihan membacakan pidato. Berlatihlah membacakan teks pidato yang telah dibuat. Saat berlatih, perhatikan pelafalan dan intonasinya. Baik, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Tugasmu dengan muatan PKN, ini ada dari buku tematik, tema 7, halaman 24, nomor 1 sampai 4. Baik anak-anak, selamat belajar, selamat melaksanakan tugas-tugasnya, dan terima kasih.